Halo, Assalamualaikum sahabat Putih Desain dimanapun kalian berada. Semoga kalian hari ini sehat selalu dan tetap semangat ya. Hari ini Mimin ditemani sama ibu ownernya Mukena Putih. Beliau produsennya Mukena Putih. Jadi kalau sahabat Putih Desain selalu ini siapa sih? Di belakang Mukena Putih ini siapa sih? Beliaulah ini. Halo, assalamualaikum Ibu. Ini alhamdulillah baik. Ini Ibu Nora. Ibu Nora ini ownernya Mukena Putih yang selama ini hits di seluruh Indonesia. Alhamdulillah ya Ibu ya. Ibu, sapa dulu dong sahabat Putih Desainnya Ibu. Halo, apa kabar sahabat Putih Desain? Apa kabar Ibu? Kabar baik, Alhamdulillah ya, baik ya. Anak-anak gimana Bu kabarnya? Iya, alhamdulillah. Anak-anak semua dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah. Kebetulan anak saya ada 4, yang satu ini lagi menunggu internship ya, kebetulan sudah dokter. Alhamdulillah udah dokter. Jadi Ibu. ya kebetulan dapat di internshipnya itu di daerah Lebak. Oh, Jadi di Banten ya. sebelum melakukan kegiatan internship itu dia mengisi di klinik yang terdekat dulu. Yang nomor 2 juga udah tamat kuliah juga. Alhamdulillah. Nomor 3 sedang kuliah. Yang nomor 4 itu masih kelas 6 SD. Oh, nama SD ya. Alhamdulillah Ibu ya. Anak-anak, jadi anaknya Ibu Nora ini sudah ada yang menjadi dokter, sudah ada yang lulus kuliah, ada yang masih kuliah juga, dan ada yang masih sekolah di sekolah dasar. Alhamdulillah Ibu ya, semoga sehat selalu semuanya, anak-anak sehat, lancar ya. Ibu boleh tahu awal sejarahnya kenapa Ibu bisa produksi Mukena Silky Premium Putih ini? Ya, kalau Mukena Silky Premium ini sudah jalan 5 tahun ya. Nah, tapi sebelum udah 5 tahun alhamdulillah. Tapi sebelumnya itu kita kan bergerak di baju muslim anak. Oh ya, sebelumnya baju muslim anak. Mukena juga. Nah, saya ingat banget itu yang paling booming dulu produk kita adalah mukena anak-anak tapi dari bahan kaos. Gitu. Oh iya. Iya, itu mungkin Putih yang pertama mengeluarkan produk dari bahan kaos itu gitu kan. Nah itu alhamdulillah itu cepat banget perputarannya. Nah karena saya hanya sebatas produsen gitu, saya akan membaca apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan. Nah pada saat itu yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu adalah mukena dari bahan kaos itu. Sampai sajadahnya kita bikin sisa bahan aplikasi. Ya, jadi sajadahnya itu adalah aplikasi bahan-bahan sisaan. Nah itu yang kita bikin kadang-kadang seperti masjid, kubah masjid segala macam. Oh jadi bahan sisanya pun tetap terpakai ya, ya, nggak terbuang. Gitu. Ya, jadi kembali ke 5 tahun sebelumnya itu. Karena kita produksi baju muslim anak-anak itu dari tahun 99 ya. Oh, dari tahun 99. Ya, dari tahun 99. Saya pada saat itu sangat bersemangat sekali mendesain baju muslim anak-anak, apakah itu dari bahan kaos, apakah itu dari bahan katun. Sangat antusias karena kenapa? Pada saat itu anak-anak saya juga membutuhkan baju muslim itu, kayak gitu kan. Jadi energi saya untuk mendesain, untuk memproduksi, untuk mendapatkan desain yang dimintatin pada saat itu oleh anak-anak itu sangat ini banget. Saya bergairah sangat pada saat itu ya. Tapi kesininya mungkin anak-anak kan udah makin besar ya. Kayak gitu. Kebutuhan mereka untuk baju anak-anak itu kan udah nggak ada ya gitu. Begitu saya semangat saya untuk mendesain itu udah semakin menurun gitu, udah kurang bergairah ya gitu kan. Saya bilang saya
sementara saya adalah ibu rumah tangga yang sangat produktif. Maksudnya adalah saya memposisikan diri saya ini adalah ibu rumah tangga, tetapi saya juga pengen berkarya di rumah kayak gitu. Nah, jadi akhirnya apa ya selain ini ya gitu. Nah, kebetulan nih ada yang menawarkan rumahnya di dekat orang jual bahan ini gitu kan. Saya tujuannya adalah melihat rumahnya ditawarkan kayak gitu. Saya lihat terus tiba-tiba pada saat saya datang ke rumah itu ada yang turun bahan kayak gitu. Saya lihat ini bahannya apa, lucu-lucu motifnya, itu motif kembang-kembang cebi-cebi kayak gitu. Tapi kok bahannya itu apa ya, kalau dibikin apa unik gitu, maksudnya dia tipis, ringan gitu ya, cantik gitu, seperti sutra. Saya bilang seperti sutra kayak gitu. Jadi gitu si yang saya dapat informasi yang jual rumah itu gitu, katanya kalau saya bisa mengolah bahan itu sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena itu bahannya adalah bahan impor. Nah, jadi itu awal mulanya ibu ketemu si bahan silky ini. Ya. Ya. Jadi di saat saya menemukan titik jenuh untuk memproduksi baju anak-anak kayak gitu, kan kadang-kadang kan kita ada klimaksnya tuh gitu, di titik nadimnya gitu, aduh males, apa yang mau saya bikin lagi kayak gitu. Kadang-kadang ada hilang ilfil lah tentang desain-desain yang akan kita olah itu kan. Yang pada saat itu saya ketemu tuh bahan silky ini, ya mereka menyebut ini bahan silky gitu. Jadi berarti silky itu sutra gitu. Tapi ini datang dari Cina gitu. Impor ya. Bahannya banyak, pokoknya banyak, ribuan yang saya tahu gitu. Jadi ketika saya ngobrol sama yang menjual rumah itu, dia bilang kalau misalnya Ibu Nora bisa nih mengolah bahan ini luar biasa sekali. Kenapa? Karena bahan itu banyak, nggak akan habis-habisnya kayak gitu. Kadang kita kan dulu pernah saya produksi suatu produk gitu ya, ketika hit gitu, naik booming gitu, bahannya nggak ada. Ya, jadi yang pelanggan saya kan kecewa gitu. Nah, jika kalau misalnya saya bisa nih mengolah apapun itu gitu ya, kalau direspon oleh si pembeli gitu, itu bahan nggak bakal habis-habis ya. Itu 6 tahun berarti 5 tahunan lah gitu, 5 tahun lebih kayak gitu kan. Jadi cerita sekitar 5 tahun yang lalu gitu ya. Nah, ketika itu saya kan mengolah mukena dari bahan katun Jepang. Nah, saya bandingkan lah, nalar saya nih bahan katun Jepang kan agak gede kayak gitu. Tebal dia kan katun Jepang ya. Jadi kalau sekiranya gitu, pada saat itu saya mengolah juga bahan mukena dari parasut. Iya, sempat ada tuh ya parasut kecil gitu ya. Tapi polos kayak gitu. Nah, saya lihat ya kalau ini dibikin mukena kayak gitu ya, ini lucu juga ya gitu. Maksudnya mukena yang simple, yang praktis, yang nyaman dibawa kemana-mana. Kalau saya kan hobinya traveling. Kalau udah bawa mukena itu, saya pasti akan mencari mukena yang paling simple, tetapi nggak pasaran kayak gitu kan. Jadi ini unik nih. Jadi saya pada saat itu saya coba nih, saya foto-foto motif itu, saya foto-foto motif dan polos, tapi belum saya produksi gitu kan. Saya foto-foto, saya combine antara motif dan polos. Saya foto, saya kirim ke teman-teman. Saya kirim ke teman-temannya. Ini apa ini? Enggak sih, lucu aja gitu. Lihat motifnya itu lucu kayak gitu ya. Kalau saya bikin mukena kayaknya lucu deh gitu. Ya bikin aja dulu kayak gitu kan. Itulah awal mulanya terjadinya si mukena. Ya, jadi tetap nih produksi yang muslim anak-anak masih tetap jalan. Yang ini nih saya melarikan kejemuan saya melihat produksi baju muslim anak-anak itu gitu kan. Nah, saya bikin pada saat itu direspon anak teman gitu, ada beberapa 5 orang yang merespon. Nah, saya beli bahan itu kan nggak banyak awal, secara ya kita belum tahu ya respon orang gitu, belum tahu pasarnya juga ya, belum tahu pasaran juga. Ketika direspon anak teman-teman saya terus terang saya agak merinding kayak gitu ya. Sini gini loh, aduh alhamdulillah gitu, ya Allah
kalau ini benar gitu kan, ada peluang dari engkau gitu, saya akan seriuskan gitu ya, tanpa mengabaikan baju muslim ini kayak gitu kan. Udah gitu kita mulai produksi dengan mencari tukang jahit baru tanpa mengganggu tukang jahit yang lama kayak gitu. Udah gitu baru dia tuh setelah banyak produksi kita sebarkan ke distributor. Berarti si mukena putih ini termasuk salah satu pelopornya mukena silky premium itu ya Ibu ya. Terus gimana tanggapan Ibu dengan sekarang mulai banyak nih mukena-mukena lainnya yang bermunculan yang mengatasnamakan mukena silky premium gimana kan, sedangkan mukena putih ini silky premium itu apa sudah diregister? Kalau merek putih sendiri itu udah ada lisensinya gitu. Tetapi kalau mukena produk itu sendiri belum. Kita hanya membrand adalah merek kita gitu. Jadi gini, sebenarnya kalau masalah mencontoh produk itu ya, itu kita tidak bisa melarang-larang gitu ya. Orang mungkin bisa saja memproduksi mukena yang sama dengan kita gitu. Itu sah-sah saja kayak gitu. Tetapi alhamdulillah kita kan memakai merek putih kayak gitu, merek yang sudah ada lisensinya. Ya, itu sudah terkenal juga. Ya alhamdulillah. Karena untuk mendaftarkan merek itu kan juga tidak gampang gitu, melalui tahapan proses yang sangat lama gitu. Begitu. Yang saya takutkan adalah jika produksi ini langsung dari Cina gitu. Itu yang saya takutkan kayak gitu ya. Biarlah ini ranahnya orang muslim yang memproduksi mukena ini, ranahnya kita kayak gitu ya. Kadang-kadang kalau Cina kan dia cepet tanggap kayak gitu. Ketika saya dulu memproduksi baju muslim anak-anak kayak gitu ya, tiba-tiba itu dari Cina sendiri itu udah jadi barang muslim, baju muslim anak-anak, bukan bahan lagi gitu. Jadi kan kita terkaget-kaget jadinya kayak gitu. Jadi kalau bisa ya ibu-ibu muslim ya, ayo jual nih produk mukena silky putih ya, mukena si apapun lah itu ya, kita sama-sama muslim berbagi sharing bisnis ya, untuk itu kita Produk kita sendiri, ya, produk gitu. Indonesia sendiri kita pasarkan ke sesama muslim gitu ya. Ini adalah ranah bisnis kita. Oh iya, kita berikhtiar semua ya. Iya. Tapi setidaknya dengan brand putih kita akan menjaga kualitas barang kita, karena kita udah pakai merek. Oh iya. Kita tidak akan memakai barang yang asal jadi gitu. Benar-benar kita akan perhatikan kualitas bahannya, tidak akan jauh dengan kualitas yang sebelum-sebelumnya gitu. Itu akan kita nomor satukan. Jadi si mukena silky putih premium ini kita memang sangat menjaga kualitasnya. Kalau sahabat putih desain udah pernah lihat video kita yang digerebek gudang sebelumnya, itu kita ada orang-orang yang ditempatkan di quality control produk sebelum produk itu keluar sampai ke tangan konsumen ya Bu ya. Jadi orang-orang itu yang benar-benar memperhatikan produk ini layak atau enggak keluar ke tangan konsumen. Jadi walaupun ada benang sedikit aja, memang dari ibu ownernya pun sangat memperhatikan. Kalau itu belum bisa keluar ke tangan konsumen ya berarti nggak keluar ya. Jadi benar-benar kita memastikan produknya bagus, bahannya bagus, jahitannya rapi, baru bisa sampai ke tangan konsumen. Gitu ya. Itu hanya ada di mukena putih. Ibu boleh cerita dong sedikit sebagai produsen atau ownernya si mukena putih ini, kan pasti ada susah, pasti ada senangnya. Itu cerita dong sama sahabat putih desain, susah senangnya apa ya? Iya. Mungkin saya cerita senangnya dulu kali ya. Kita lihat senangnya dulu. Nah, senangnya itu banyak sekali. Salah satunya
saya berada di lingkungan orang-orang yang berpikiran positif, salah satunya Mbak Maya ya, dengan apa putih desainnya ya, dengan putih desain ya, di IG-nya putih desain putih ya. desain, Pak, putih desain. Alhamdulillah, saya lihat Mbak Maya itu apa namanya ya, progresnya itu luar biasa sekali. Dari kalau nggak salah Mbak Maya bergabung dengan kita ini dari tahun 2009 ya, Ya, 2009 dengan menjual baju anak-anak muslim baju ya. muslim anak dulu ini. Iya, luar biasa sekali. Tetapi yang saya lihat kesininya lebih bergairah lagi ketika kita mengeluarkan produk mukena ini. Dan itu juga saya lihat yang saya rasakan juga dengan distributor yang lain, dengan agen yang lain. Omsetnya sangat luar biasa ketika terlibat di penjualan mukena premium putih ini gitu. Nah, saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang bukan kita yang hebat, ya, karena Allah yang memberi kemudahan kepada kita. Gitu. Bukan saya yang memprediksikan barang ini akan ini, bukan gitu. Kita nggak ada apa-apanya tanpa tangan luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, di situ kita akan pasti akan membuka mata kita. Ukhuwah itu sangat penting ya. Kita memasarkan produk kita ini bukan dengan iklan yang geber-geber seperti apa, bukan gitu, tapi dengan bersilaturahmi gitu ya. Jadi sesama distributor kita sering melakukan trip, apakah itu trip jalan-jalan lokal, ya, apakah itu ke luar negeri ya gitu. Saya apa ya, pada saat melakukan trip dengan teman-teman sahabat distributor dan agen-agen di seluruh Indonesia, rasanya energi itu ya sampai ke saya. Ini udah ngerasain tuh, kita trip bareng kemarin ya, ke Bangkok, kita ke Singapura, terus kita trip bareng lagi kemarin terakhir ke Malaysia, dan next kita akan ke Korea insya Allah. Nah, jadi saya pun meluncurkan reward itu bukan sekedar PHP. Maksudnya kita launching tapi kita akan memprediksikan reward itu akan dapat karena batas waktunya itu panjang. Iya. Nggak mungkin orang mencapai reward itu misalnya hanya 2 bulan mengumpulkan poin, itu impossible. Jadi rewardnya itu ada periodenya. Ada 10 bulan gitu. Nah, uniknya lagi yang rewardnya itu bisa dihadiahkan ke keluarga, ke pekerja, misalnya Mbak Maya punya pekerja, dihadiahkan ke mereka yang juga bersinergi dengan Mbak Maya kayak gitu ya. Juga kepada siapapun, misalnya mereka dapat reward umroh gitu kan, terus mereka udah kan umroh itu tidak bisa setahun 2 tahun umroh lagi kayak gitu kan, karena harus kena biaya progresif visa. Nah, itu dihadiahkan ke guru mengaji gitu. Itu kan luar biasa ya. Jadi reward ini ada umrohnya juga ya. Iya, dihadiahkan ke orang tua gitu, itu luar biasa. Nah, itu yang saya lihat antara sesama distributor, sesama agent saling support gitu. Itu yang saya rasakan. Nah, duka pasti ada. Setiap usaha ikhtiar itu kita tidak akan di jalan itu akan lebar-lebar terus kita berlari, tidak seperti itu juga gitu. Mungkin ada saat kita tertatih merangkak gitu ya, itu tidak akan mematikan langkah kita gitu. Ketika nih Mbak Maya perlu barang, ternyata barang nggak ada, kenapa? Itu sedih. Emang bahan bakunya itu nggak ada gitu. Itu bukan saya aja yang merasa kesedihan itu kayak gitu. Pegawai yang tukang jahit saya juga kayak gitu. Sedih lah mereka kalau nggak ada barang. Iya, imbasnya itu kemana-mana gitu. Jadi tahun ini alhamdulillah stok kita aman. Alhamdulillah. Insya Allah, mudah-mudahan ya Allah beri kemudahan selalu. Amin. Ya Allah. Udah gitu salah satu dukanya lagi ya Pak ya. Memang untuk menciptakan image
kalau produk kita itu layak diterima itu tidak gampang. Mungkin orang bilang wah laku, tapi sebelumnya itu kan kita kan nge-brandingnya kita tetapi iya, dulu ya di gitu. awal. Menyampaikan ke pemakai kayak gitu. Konsumen. Ini kan istilahnya gimana ya Mbak? Unik ya, Unik gitu. lucu, Bukan suatu hal fashionable yang sebenarnya. biasa, bukan suatu hal yang biasa ya. Ini kita terapkan adalah mukena ini adalah mukena traveling, gitu kan? Mukena traveling yang ringkas, ringan, enteng gitu kan, yang nyaman dibawa-bawa pun dipakai adem dalam situasi apapun. Dan sekarang lebih merambah ke mukena fashionable. Jadi orang banyak yang sahabat Putih Desain nih, banyak nih yang ngetek-ngetekin Mimin di IG ya, Ibu foto selfie pakai mukena gitu. Jadi sekarang tuh mukena ini udah fashionable jadinya. Jadi mereka mungkin dan ini mereka bisa koleksi. Mungkin mereka koleksi ini untuk sholat, untuk kemana bisa berbeda-beda motifnya karena emang lucu banget kan. Lucu, ya. Makanya itu perjuangan kita gitu kan, sama-sama dengan distributor gitu kan, karena bahan yang biasa kita pakai itu bukan bahan yang biasa, yang memang bahan pilihan ya. Jadi itu setelah diterima itu luar biasa. Alhamdulillah. Jadi memang suka dukanya pasti adalah sedikit kalau kita memang lagi kekurangan stok bahan baku. Senangnya kita emang banyak banget ya. Yang pertama kita bisa silaturahmi antara agen distributor di seluruh Indonesia bersama ibu owner ini, dan kita juga bisa rewardnya itu bisa kita kasih hadiah untuk ke orang tua. Jadi nyenengin orang tua juga kitanya, hadiahnya juga kita jadi berkah ya buat nyenengin orang tua, mau diajak jalan-jalan atau kita mau umrohin orang dengan reward kita itu juga bisa ya Ibu ya.